Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tentunya jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah pemerintah berikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai jangka sorong sederhana. Di tengah wabah COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengharuskan para siswa untuk belajar dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan work from home atau WFH. Lalu, bagaimana para siswa bisa melakukan praktikum dari rumah? Apakah bisa dengan alat-alat yang ada di rumah? Jawabannya, bisa. Lalu, apa solusinya? Solusinya adalah jangka sorong sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan jangka sorong sederhana ini adalah yang pertama, teman-teman harus membuat sketsa jangka sorong terlebih dahulu yang terdiri dari landasan, tepi, skala utama, skala nonius, rahang geser, maupun rahang tetap. Nah, teman-teman bisa menggambarnya sendiri nih, atau bisa juga memanfaatkan infografis untuk membuat sketsa ini. Lalu yang kedua ada lem, yang ketiga gunting, yang keempat adalah karton duplex. Saya tidak punya karton duplex, lalu apakah saya tidak bisa melakukan praktikum pembuatan jangka sorong? Jawabannya, kalian pasti bisa. Kalian bisa mencari karton yang ada di rumah. Kalian bisa memanfaatkan kardus, atau kalian bisa memanfaatkan kalender bekas yang ada di rumah. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan bekas cover buku yang ada di bawah. Ini adalah bekas cover buku yang biasa kita kenal dengan buku batik. Sekarang kita masuk pada pembuatan jangka sorong. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah potong bagian-bagian dari desain jangka sorong. Lalu, tempel setiap bagian potongan desain jangka sorong tersebut pada karton. Selanjutnya, kita tempel semua bagian pada landasan. Yang pertama kita lakukan adalah tempel skala utama pada landasan. Jika sudah, letakkan skala nonius pada landasan tanpa harus menempelnya. Lalu, letakkan dan tempel bagian tepi di atas skala nonius. Setelah itu, tempel rahang tetap dan rahang geser pada jangka sorong. Teman-teman bisa nih memperhatikan pada gambar A, B, dan C. Ya, jangka sorong sederhana sudah jadi. Lalu, coba kita gunakan jangka sorong sederhana yang sudah kita buat. Ini jangka sorong sederhananya, ini tampak depannya, dan ini tampak belakangnya. Lalu, kita akan mencoba untuk mengukur sebuah gelas kecil. Nah, kita ingin mengukur diameter luar dari gelas kecil ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita buka jangka sorong kita hingga memenuhi dengan diameter luar dari gelas kecil ini. Seperti ini. Mungkin bisa langsung teman-teman praktikkan nanti ya. Ya, lalu kita mencoba membaca dari hasil jangka sorong ini. Ya, seperti ini nih hasilnya teman-teman. Hasilnya menunjukkan 6,2 cm ditambah skala noniusnya menunjukkan 9, jadi 9 dikalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 sehingga
6,2 cm ditambah 0,09 cm sama dengan 6,29 cm. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan jangka sorong kita ini untuk mengukur kedalaman dari gelas kecil kita ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan bilah geser ini, yang bisa kita geser ke atas maupun ke bawah. Ya, kita gunakan. Ya, seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ya. Lalu, setelah kita ukur, kita baca skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong kita ini. Ya, hasilnya menunjukkan 5,6 cm ditambah skala Noniusnya menunjukkan 9, lalu dikalikan dengan 0,01 cm sehingga 5,6 cm ditambah 0,09 cm sehingga kedalaman gelas kecil yang kita ukur ini adalah 5,69 cm. Setelah teman-teman berhasil membuat jangka sorong dan mencoba untuk mengukur sebuah gelas kecil, teman-teman bisa nih mengukur tutup botol, selotip, maupun mangkuk kecil. Lalu teman-teman bisa mencatat hasilnya pada buku tugas masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya, kritik dan saran sangat saya perlukan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.